Assalamualaikum sahabat Enchan. Nah, jumpa lagi hari ini kita di episode kedua, bukan episode kedua ya, kelanjutan dari episode pertama. Hari ini kita akan menceritakan atau akan mendapatkan cerita baru tentang hijrah dan apa-apa sih yang menjadi tantangan dalam proses hijrah itu dan bagaimana caranya kita istiqomah ketika kita sudah memilih untuk hijrah. Nah, langsung saja kita sapa ya kakak kita ya. Nah, mungkin bisa langsung perkenalkan diri, namanya siapa supaya sahabat Enchan bisa mengenal. Ya, oke, assalamualaikum sahabat Enchan, nama saya Ana Rashida. Apalagi ya? Sekarang mungkin lagi aktivitasnya apa Kak? Aktivitasnya saya itu sebagai pekerja, tepatnya adalah seorang guru SD. Masya Allah, berarti mendidik generasi ya Kak ya? Insya Allah. Nah, langsung saja Kak, gimana sih Kakak hari ini bisa hijrah, sudah mengenakan hijab? Nah, ceritanya sih seperti apa sampai kemudian mengenakan hijab sebagaimana hari ini, dan apa sih tantangannya ketika awal kali mengenakan hijab di masa sebelumnya itu bagaimana? Kalau mungkin saya agak beda ya, mungkin kalau banyak orang banyak tantangan, cuman kalau saya, karena bisa saya katakan awal mula memakai hijab itu karena dulu 2003 kan selesai SMP itu kan nyari sekolah gitu. Nyari sekolah, ada satu dan lain hal yang harus membuat saya untuk masuk ke dalam pesantren ceritanya. Jadi mau tidak mau, kita tahulah ya lingkungan pesantren itu kayak gimana. Ya orang wajib untuk menutup kerudung, menutup auratnya secara syar'i gitu. Meskipun mungkin ya banyaklah yang tidak syar'i, tapi intinya harus menutup aurat lah ya. Meskipun mungkin versi syar'inya itu orang berbeda-beda, maka nanti kita akan perlu meluruskan tentang makna syar'i di dalam Islam itu kayak gimana. Jadi itu sebenarnya tantangannya ya awal-awal ya, karena memang tidak terbiasa, panas dan sebagainya, yang mungkin awal-awal kerudungnya ya segini, kemudian karena mungkin teman-teman ngikut sudah mulai pakai rok, kemudian sudah mulai panjang, ya sudah ngikut arus dengan kondisi yang ada di situ. Sampai dengan hari ini nanti menemukan betul-betul jati diri tentang bagaimana pakaian yang syar'i itu awal masuk kuliah gitu. Nah, respon keluarganya gimana Kak pas tahu? Pasti kan beda penampilan sebelumnya dengan penampilan pas hijrah. Nah, kira-kira dari keluarga sendiri bagaimana rasanya Kak? Kalau respon keluarga sebenarnya tidak ada masalah, karena mereka ceritanya sudah melihat saya di dalam pesantren yang setiap pekan bolak-balik rumah pesantren. Jadi itu hal yang biasa. Jadi makanya tadi saya katakan agak berbeda, mungkin kebanyakan orang-orang di luar sana punya tantangan, kalau saya tidak gitu. Mungkin tantangannya nanti setelah berhijrah gitu. Nah, kira-kira Kak, bagaimana sih pandangannya Kakak tentang fakta para perempuan hari ini yang kita melihat ya ada yang mungkin nggak menutup aurat, ada yang menutup tapi mungkin belum syar'i, ada yang syar'i. Nah, kira-kira pandangan Kakak tentang fenomena yang seperti ini, fakta yang seperti ini bagaimana Kak? Nah, ini adalah hal yang penting sebenarnya, karena orang berhijrah itu tidak hanya sekedar motivasi gitu, tidak hanya sekedar ngikut-ngikut saja, ataukah mungkin faktor apa sih namanya dunia maya mungkin yang banyaknya figuritas menutup aurat, oke, berlomba-lomba ngikut gitu, budaya latah lah ya istilahnya Indonesia. Nah, ini yang perlu diluruskan, bahwa seseorang berhijrah itu tidak hanya butuh motivasi tapi butuh fondasi gitu, butuh keyakinan yang kuat. Kenapa? Karena ba'da hijrah itu Allah akan senantiasa memberikan ujian yang bertubi-tubi. Pertanyaannya adalah apakah setelah itu kita bisa istiqomah gitu. Ya, Kebanyakan tantangannya di orang situ Kak ya. Kebanyakan orang karena memang dia itu ngikut-ngikut ketika figuritasnya atau mungkin artis yang disuka itu membuka aurat, boleh jadi dia membuka aurat ini karena faktor ya tadi gitu.
faktor motivasi belaka, karena faktor figuritas seseorang, ataupun kayak gimana, intinya bahwa hal utama ketika bicara tentang keistiqomahan dalam hijrah itu tidak lepas dari fondasi itu. Nah, mungkin fondasinya ya harus tahu ilmunya dulu Kak ya. Nggak bisa melakukan kalau ilmunya nggak ada. Ya. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya hijab syar'i itu dalam pandangan Islam Kak? Ya. Mungkin ya sahabat Enchan, Ya, sahabat ini mungkin yang perlu menjadi sebuah pemahaman. Kenapa? Ternyata ada sebuah permasalahan besar, ada sebuah paradigma atau ada sebuah pemahaman yang memang perlu diluruskan tentang makna jilbab dengan makna kerudung. Mungkin kalau kita lihat, mungkin sahabat Enchan melihat Emi-chan atau melihat saya ya, kami secara berpakaian tidak sekedar menutup bagian atas, tetapi menutup bagian bawah gitu. Cuman paradigma atau pemahaman yang ternyata salah tentang makna jilbab. Makna jilbab yang sebagian besar mengatakan bahwa ini adalah jilbab. Benar. Gitu. Di mana-mana itu dengarnya ini mana jilbabnya? Ini maksud Kak gimana? Padahal di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 itu digambarkan ada makna khimar ataukah kerudung, digambarkan yang artinya adalah hai manusia, tutuplah, hai wanita, gitu, tutuplah kain kerudung ke dadamu, gitu. Kemudian kita melihat ini bagaimana dengan tafsiran Ibnu Katsir, digambarkan tafsiran Ibnu Katsir tentang makna khimar itu adalah penutup kepala, gitu. Jadi berarti jilbab bukan yang ini, ini khimar ya? Iya, ini adalah khimar. Nah, ini yang perlu diluruskan gitu ke tengah-tengah masyarakat. Karena ini bisa menjadi sebuah hal yang bahaya. Boleh jadi masyarakat mengatakan saya sudah menggunakan pakaian yang syar'i padahal sekedar menutup gitu, belum sampai kepada tataran syar'i. Kemudian bagaimana dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 59? Di dalam Quran surah Al-Ahzab 59 digambarkan, hai Nabi, ya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita muslim, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Kemudian pendapat Imam Al-Qurtubi tentang hal itu di dalam tafsirannya mengatakan bahwa makna jilbab, karena di dalam ayat itu ada makna jalabibihinna. Apa? Jadi kalau makna jalabibihinna ini harus dicari di kamus Arabnya Arab gitu, tidak dikembalikan Arabnya makna Indonesia. Iya. Ditafsirkan Jadi sendiri Kak ya. apa? Ternyata digambarkan bahwa jalabibihinna itu artinya adalah baju kurung yang seperti gamis yang lebih lebar daripada khimar. Jadi dia letaknya itu adalah tadi tubuh. Jadi kalau kita pun melihat makna anatomi ya, tubuh ya, di dalam kitabnya orang kedokteran itu adalah tubuh dari sini sampai ke bawah gitu. Jadi inilah yang mungkin perlu untuk diluruskan. Jadi pakaian yang syar'i di dalam Islam itu adalah memakai khimar ataukah kerudung dan memakai jilbab. Ya. Biasa orang kenal gamis Kak ya. Iya. Kemudian banyak juga fakta. Mungkin silahkan teman-teman Emi-chan di luar sana, netizen, ketika mungkin nanya-nanya ke teman-teman atau keluarga atau saudara yang sudah pernah pergi ibadah haji, tanya ketika mereka minta beli jilbab yang mana, yang kenapa, pasti baju gamis gitu, bukan yang kayak gini gitu. Jadi mungkin inilah yang pemahaman yang perlu diluruskan, dan ini menjadi sesuatu pemahaman yang bisa saya katakan diilhami, meskipun memang banyak sebagian para ulama memang berpendapat demikian, tapi yang saya pahami itu adalah makna jilbab itu adalah baju kurung dan ini adalah khimar. Terus Kak, gimana sih kita menyampaikan kesadaran muslimah kita yang lain bahwa ya hijab syar'i itu yang ini gitu ya, karena kan di luar sana ya banyak sekali macam pendapat tentang hijab yang syar'i itu seperti apa. Nah, kira-kira caranya kita menyampaikan ke mereka bahwa yang dimaksud dalam An-Nur dan Al-Ahzab ini kira-kira seperti apa bentuk penyampaiannya kita? Jadi kalau dibilang bagaimana penyampaian kita, ini kan ceritanya dakwah ya, menyiarkan Islam, itu tidak akan mungkin bisa
sampai kalau orang-orang itu tidak punya ilmu, sehingga memang bekal ilmu itu penting. Makanya kan tadi ini saling berkaitan yang tadi saya katakan bahwa hijrah itu menutup aurat itu tidak hanya motivasi, tapi harus fondasi. Apa sih yang melatar belakangi kita menutup aurat gitu, sampai kita bisa istiqomah dan sebagainya, sehingga memang budaya ikut-ikutan atau budaya latah itu adalah sesuatu hal yang perlu dijauhi. Jadi ceritanya bahwa tidak menjadikan budaya latah itu sebagai sebuah kebudayaan. Kita perlu yang namanya iman, kita perlu fondasi. Makanya mengkaji ilmu, ya kan, iman itu didapatkan dari mana? Itu adalah satu ilmu Islam yang menjadikan seseorang itu betul-betul yakin, sehingga ketika ditimpa bertubi-tubi masalah, ujian, dia tidak akan mentanggalkan yang namanya perjuangan hijrahnya selama ini. Jadi memang butuh bekal ilmu tidak bisa didapatkan kalau tidak dengan kajian, yuk ngaji ya. belajar Islam dan sebagainya. Nah, kira-kira pesan untuk sahabat Encan di luar sana seperti apa, Kak? Pesan-pesannya Kakak untuk sahabat Encan? Jadi pesan-pesan Kakak bahwa jalani proses, karena setiap proses itu adalah berkah. Ikhlaskan ya setiap hal yang terjadi, meskipun dalam proses itu pasti banyak ujian luar biasa, tapi kalau kita ikhlas, betul-betul niatnya karena Allah, kemudian sabar dalam prosesnya, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu bagaimana kita tetap istiqomah. Dan ingat, jangan jadikan budaya latah sebagai budaya untuk mengambil sebuah pemahaman gitu, tapi jadikanlah fondasi dengan cara itu memang tidak bisa kalau tidak dengan melalui kajian pelajaran. Dan yang selanjutnya adalah dekatlah dengan orang-orang yang tadi punya pemahaman Islam gitu, teman jalan, teman gaul, karena Rasul pun kan begitu berpesan kepada umatnya bahwa harus selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Kita ingin menjadikan diri kita semakin beriman, maka dekati orang-orang yang beriman dan bisa membuat teman hijrah, teman taat di dalam hijrah. Oke, seperti itu penjelasan dari Kakak Ana ya untuk hari ini. Ana Rashidah tentang perjalanan hijrahnya seperti apa dan bagaimana bisa istiqomah sampai hari ini ya, insya Allah. Dan kalau misalnya Kak Ana bisa, ya pasti sahabat Encan juga bisa istiqomah dalam hijrah. Nah, sampai di situ untuk video kali ini. Jadi Jangan lupa juga ya. ya, jangan lupa ya subscribe juga YouTube channel Kak Ana Rashidah. Namanya itu Ana Rashidah, nanti di bawah ini ya namanya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.